Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi pada kesempatan ini adalah sosialisasi guru penggerak, yaitu pembudayaan budaya positif bagi kita sebagai guru, dan akan kita biaskan kepada murid-murid kita dan semua warga sekolah, khususnya di SDN 10. Dan kiranya pelaksanaan ini kedua ibu akan tetap semangat, tetap giat di dalam memberikan atau membiaskan kepada warga sekolah materi yang akan membawa kita ke depannya akan lebih baik lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Masih semangat. Coba saya mau kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat aye. Oi, oi. Oi, oi. Siap. Terima kasih banyak. Iya, semakin siang semakin semangat. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan materi pembahasan dari calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan sesi kedua yang akan materi yang pertama. Coba yang pertamanya Bu, slide yang pertama dulu. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, pengertian dari ini, dari survival itu, anak-anak itu kalau ke sekolah ini langsung dia punya actionnya ya. Kenapa anak-anak kalau ke sekolah itu dia harus kita suruh sarapan gitu, supaya anak-anak itu bisa kuat, bisa menerima apa yang kita sampaikan, bisa bermain, bisa happy di sekolah sebagai persiapannya sepanjang hari dengan kita di sekolah. Itu dia punya persiapan supaya dia bertahan untuk belajar bersama-sama di sekolah dengan temannya dan dengan gurunya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nanti ada penjelasannya berikutnya di bawah. Langsung itu Ibu, di bawah ini. Contoh kasus ya. Kita langsung ke contoh kasus. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Belum Ibu? Ya, slide 3. Ya. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar, misalnya ketika anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Ini sering terjadi nih ya. Diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena dia lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak membekali bekal makanan untuknya. Dengan demikian, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi anak tersebut ialah untuk bertahan hidup. Jadi itu gunanya kita bahwa anak itu kita suruh sarapan supaya dia tidak mengganggu temannya. Yang kedua Ibu, slide yang kedua. Kasih sayang dan rasa diterima dalam kelompoknya. Ya. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar, misalnya ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari temannya, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang, mau diterima di dalam kelompoknya. Biasanya begini contoh kasusnya, anak-anak yang sudah berkelahi atau temannya bilang dia nakal, biasanya dia enggan mau bermain dengan temannya yang tidak nakal. Dia mau cari temannya itu. Kemudian setelah itu dia minta perhatian supaya gurunya bisa fokus kepada dia, supaya dia mau diperhatikan. Ya, ini kebanyakan ini kita lihat di lingkungan kita ya. Berikut yang ketiga, kebebasan. Contoh kasusnya kebebasan. Silakan Bu, slide berikutnya. Contoh kasus di sekolah dasar, misalnya anak selalu berikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik temannya.
Hal tersebut dia lakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kebebasan. Dia mau, mencoba. Dia mau bebas juga. Jangan makanan yang itu terus atau kebutuhan itu terus yang diberikan orang tuanya, tidak bervariasi. Sehingga dia mau mencoba yang lain, mencoba temannya. Ya gitu. Yang berikut lagi, kesenangan. Contoh kasus lagi untuk kesenangan, ketika ada anak yang sedang mengganggu temannya, itu termasuk kesenangan Bapak Ibu. Iya, sedang mengganggu. Dia rasa puas kalau dia mengganggu temannya. Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya itu saat kesal terlihat lucu, maka dia sedang berusaha dia penuhi ialah kebutuhan akan kesenangan. Ya, ini banyak ini, apalagi kalau saya temui di kelas 6B. Nah, banyak yang merasa senang kalau dia mengganggu temannya. Iya. Itu senang sekali mengganggu temannya. Setelah itu dia ketawa. Iya, dia ketawa, dia senang, itu rasa kesenangan. Iya. Nanti bagaimana cara kita mengatasinya? Ada sebentar di 5 teori kontrol Bapak Ibu ya. Berikut yang terakhir, penguasaan. Contoh kasus penguasaan, dalam penguasaan atau power ini, dia adalah kuat di situ di kelompoknya itu. Apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini banyak ini yang begini. Karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Kalau dia kata dibilang jago gitu ya, kayaknya begitu itu. Ya, iya, ada beberapa anak yang kita temui begitu. Ya, bagaimana cara mengatasinya supaya itu anak tidak begitu? Nanti kita pelajari di teori sebentar. Ya, berikut di 5 posisi kontrol. Bagaimana 5 posisi kontrolnya ini? Nah, 5 posisi kontrol ini akan kita mainkan sebentar Bapak Ibu ya. Jadi saya akan bagi, coba Ibu 5 posisi kontrolnya. 5 posisi kontrol. Apa sih sebenarnya 5 posisi kontrol coba Ibu? Nah, coba Bapak Ibu teman-teman pilih kata-kata ini, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Iya. Ada di posisi mana? Saya ada di posisi mana? Paling banyak yang mana? Kata-katanya yang kalimatnya yang tadi itu yang dibawa. Saya ada di sering di mana? Apakah saya seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman? Bisa saja sebagai teman ya. Sebagai pemantau atau sebagai manajer. Sebagai manajer ini yang diharapkan. Posisi terakhir sebagai manajer. Nah, ini yang akan kita mainkan nanti. Bapak Ibu akan praktekkan nanti bagaimana caranya menguasai emosi, menguasai mengendalikan diri ketika bertemu dengan masalah-masalah peserta didik yang beraneka ragam. Ini manakah biasa posisi saya? Ada di mana posisi saya kalau di sini? Yang pertama ini, patuhi aturan saya. Ini bahasanya agak keras. Patuhi aturan saya, gitu ya. Biasanya dia dengan ekspresi makanya melotot atau menunjuk-nunjuk gitu. Awas memang. Iya, awas memang. Nah, awas memang, patuhi memang gitu. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bapak akan membantumu. Berikut yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa? Agak turun sedikit suaranya ya. Berikut yang terakhir, nah apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Ya ke bawah ya, jadi mendatar lagi suaranya. Silakan ibu yang di atas tadi yang 5. Nah, ya, nah ini kita prakteknya dulu ke sini ya. Kita langsung praktek di sini ya. Jadi ini saya bagi posisi kontrolnya. Jadi di sini ada kata misalnya Bapak Ibu boleh dijelaskan dulu, Ibu Hasnia boleh berpasangan dengan Ibu Rosni. Ya. Kemudian Ibu Heni sama Pak Asbar, Pak Masudi sama Pak Idrus tadi ada di mana? Kemudian Ibu Ira sama Ibu Yulin, Ibu Ella bersama Ibu Kasmira. Ya, silakan. Ibu saya, Ibu Kasmira. Dengan kepala sekolah dulu. Iya, silakan. Coba yang 5 posisi kontrol. Misalnya begini Bapak Ibu ya, yang kita mainkan itu adalah ini kan ada kata-kata coba yang pertama tadi kan 5 posisi kontrolnya itu sebagai penghukum ya. Siapa yang dapat sebagai
Yang di atas. Ya, Pak Masuri sebagai penghukum. Terlambat lagi. Terlambat lagi. Kenapa selalu datang terlambat? Tiap hari alasan lambat bangun, lambat bangun. Jam berapa tidur tadi malam? Jam 1. Apa yang dilakukan jam 1? Belajar atau apa? Hukum jo Pak. Ya. Nah, tak usah dulu kasih Nah, kalau begitu, Pak Guru kasih batin dulu 5 menit. seperti ini. Nah, kamu ini bagaimana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, saya terlambat lagi. Nah, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Ibu Guru, bukan? Ya Ibu, terlambat lagi. Saya terlambat lagi. Sejawat ya. Ya, sudahlah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Yang adalah Waalaikumsalam. Mari. Kenapa terlambat? Lambat angkanya Bu. Oh ya, kau tahu jam masuk sekolah itu jam berapa? Ya, berarti sudah 15 menit Citra terlambat datang di sekolah. Ya, teman-teman sudah belajar sekitar 15 menit. Citra tahu apa konsekuensinya? Apa? Kalau jam istirahat saya kerja tugas. Iya, sebagaimana kesepakatan awal kita, setiap ada yang terlambat 15 menit, dia harus menyelesaikan tugas dengan mengisi waktu istirahat, ya. Sebentar, kalau jam istirahat, Citra tidak boleh keluar, harus menyelesaikan tugas sampai selesai. Silakan duduk dan besok. Nah, kenapa terlambat? Citra ini, iya. Soalnya yang berantar tidak ada. Oh begitu ya. Apakah kamu tahu berapa masuk? Sudah masuk kan? Tahu Bu, jam 7. Oh iya, berarti kamu terlambat ya. Hari ini kira-kira bagaimana? Nah, nanti saya tanya sama teman pelajaran yang tertinggal. Bu, nanti saya selesaikan sebentar. Oke, baiklah. Kalau begitu Ibu hargai usaha kamu yang mau tanyakan tugas-tugas kamu kepada teman. Besok usahakan tidak terlambat lagi ya nak. Iya iya. Ya, untuk segitiga restitusi ini, materinya ini yang berhubungan dengan yang tadi. Jadi bagaimana kita mengontrol anak-anak itu dengan bahasa-bahasa yang tidak menyudutkan dia. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang pertama, contohnya menurut Ryan, perbuatan yang Ryan lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Itu kalau kita berada di menstabilkan identitas. Kayak tadi kalau terlambat tadi. Posisi kita di mana seharusnya bahasa kita yang tepat supaya anak itu besok tidak terlambat. Ya, kita menstabilkan identitas. Bapak Ibu tadi sudah melakukannya. Ditanya, apa alasannya? Itu yang dimaksud ya, menstabilkan identitas. Yang berikut validasi tindakan. Ryan pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, misalnya dia bertindak salah, terus kita tanya, kenapa kau buat itu? Apa alasannya? Kayak tadi mengganggu kah atau terlambat, atau sengaja terlambat, atau sengaja melakukan kesalahan kepada temannya. Itu ditanya dengan berbagai alasan yang diungkapkan oleh peserta didik kita. Berikut menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan ini yang wajib kita laksanakan di kelas. Saya kembali lagi ke keyakinan kelas ya. Menanyakan keyakinan kelas. Tadi waktu Bapak Ibu mempraktekkan tadi itu yang terlambat, dibuat keyakinan kelasnya. Ada keyakinan kelas yang bahasanya begini Bapak Ibu. Datang di sekolah tepat waktu. Jadi tidak lagi pakai bahasa begini, tidak boleh terlambat. Seperti yang Ibu Hasbiah bilang tadi ya.
Jangan pakai tidak boleh terlambat atau jangan terlambat. Jadi bahasanya nanti di sini, di bahasa keyakinan kelas kita, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kalau kita restitusi itu anak-anak tadi, coba sini Ani, menghadap ke ibu guru. Kamu terlambat lagi tadi. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Tahu Bu, siap tahu Bu. Apa? Tidak boleh di keyakinan kelas kita langsung dia ucap itu, langsung dia bilang harus datang tepat waktu. Jadi kamu tahu itu keyakinan kelas? Iya siap tahu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masih ada lagi kata-kata yang bagus yang bisa kita sepakati dengan anak-anak atau aturan-aturan lain yang menjadi kesepakatan dan mereka yakin kalau mereka berbuat salah atau hilaf atau lupa. Keyakinan kelas itulah sebagai pengingat kita di dalam kelas dengan menerapkan bahasa positif, jangan kata positif, jangan kata negatif seperti jangan, tidak boleh. Jadi diawasnya. Jadi kalau buat keyakinan kelas kata-katanya kata-kata positif semua, ya. Contohnya misalnya kalau belajar dari apa? Tidak bertengkar dengan teman. Apa bahasanya yang bisa kita rancang sama anak-anak? Apa? Saling menghargai, saling menjaga atau saling menyayangi. Jadi ditulis di keyakinan kelas. Kalau misalnya begini, tidak boleh ejek-ejek nama orang tua. Kira-kira apa Ibu? Dia punya bahasanya di keyakinan kelas. Berbahasa baik dan sopan. Itu kayaknya yang kena di situ ya. Supaya anak-anak kalau kita dengar lagi gara-gara nama orang tua, kita kasih ingat saja. Ada kan keyakinan kelas, dipanggil saja dia. Keyakinan kelas ini. Ya insya Allah secara perlahan budaya positif ini bukan kita semudah membalikkan telapak tangan, tapi kita pelan-pelan kita ubah bagaimana caranya dengan membudayakan budaya positif dulu. Insya Allah akan tercipta budaya positif di sekolah ini, dan pembiasaannya juga harus bekerja sama dengan orang tua wali. Jangan hanya kita, ya. Tadi sudah kami sosialisasikan juga sedikit di rapat komite. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira itu yang perlu kami sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak akan menuliskan kesepakatan kelas, kemudian menempelkan ke sini, ke depan sini ya. Jangan lupa, jangan sampai terbalik di tempat lemnya. Silakan ditulis. Ya, silakan ditempel ke depan yang sudah selesai. Dari sini. Ya, kelompoknya ini silakan. Lanjut lagi sini kelompoknya Teo, maju. Oke, sudah selesai. Ya. Oke, sudah. Ini sudah kesepakatan